Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang dari Allah Pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang boleh kami nikmati setiap hari. Sampai hari ini Tuhan tetap memeliharakan hidup kami. Kami boleh tetap ada dalam keadaan sehat dan kami boleh beribadah kembali di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa menyerahkan buat ibadah kami sebentar. Kami akan memuji Tuhan, kami akan menyembah Tuhan. Kami juga akan menerima berkat firman Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan dan juga lewat firman Tuhan. Mari Roh Kudus beracara buat setiap kami yang hadir pagi hari ini, supaya kami boleh mendapatkan satu berkat rohani yang baru yang boleh memperkuat iman kami dan pengiringan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami siap untuk beribadah, kami siap untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memulai segala sesuatunya. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita ada di dalam rumah Tuhan tuh karena Tuhan Yesus baik. Mari kita sapa kiri kanan kita. Haleluya, haleluya. Allah kita luar biasa. Kita dipilih oleh Tuhan. Kita dipilih dan kita dikuduskan. Haleluya. Untuk memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kebenaran
kita angkat jempol kita ketika mengatakan Tuhan Yesus baik. Amin. Kita angkat pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita mungkin kita merasakan mengapa Tuhan tidak menolong. Padahal Tuhan menolong kita. Kita mau katakan, Tuhan, aku memilih untuk percaya dan mengucap syukur karena Tuhan berkali-kali menolong kita. Tuhan berkali-kali menguatkan kita. Kita angkat pujian ini. Yesus setia. Amin. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun di dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya
dan mengucap syukur. Berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Meskipun doaku tak terjawab, kami percaya Engkau Tuhan. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lelah, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Amin. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit.
kasih buat kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Engkau telah memilih kami dari segala bangsa untuk kami dikuduskan oleh-Mu ya Bapa. Terima kasih buat semuanya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kalau tiba saatnya Tuhan, kami akan memberi persembahan. Kau memberkati Tuhan yang memberi, dan biarlah pemberian ini Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini dan dimanapun. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati orang yang mengelolanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Sekali lagi shalom, kita sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Mari saja kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami rindu Engkau bersukacita atas setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan. Karena Engkau layak terima segala pujian kami Tuhan. Sebentar tiba saatnya kami akan duduk diam untuk dengarkan firman Tuhan. Mari Allah yang tolong pimpin hamba-Mu Tuhan untuk sampaikan berkat firman Tuhan pagi hari ini untuk kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang boleh membuat kami semakin mengerti lagi akan kehendak Tuhan, akan firman Tuhan. Dan kami boleh semakin bertumbuh lagi dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk seberapa banyak persembahan yang sudah kami berikan dan perpuluhan yang sudah kami kembalikan. Biar Tuhan berikan hikmat untuk setiap pengelolanya supaya boleh menggunakan uang ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, perluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, bulan April ini adalah masih satu rangkaian kisah di antara kebangkitan dan kenaikan Yesus. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Firman Tuhan pagi hari ini adalah, judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Kristus di tengah keraguan. Kalau minggu lalu Yesus Kristus di tengah ruang ketakutan, betul ya Bu Teli ya. Hari ini adalah Kristus di tengah keraguan kita. Kita akan baca satu perikop yang tentu sudah sering kali Bapak Ibu Saudara baca, tapi kita akan belajar kembali di perikop ini. Dan saya berharap kita boleh belajar satu hal yang baru kembali pagi hari ini. Firman Tuhan yang baru kembali pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan baca di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, kita akan baca secara bergantian perikop ini. Saya akan mendahului dengan membaca ayat yang genap. Yohanes 20 ayat 24. Thomas, salah seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya, silakan duduk. Berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya. Saudara, perikop yang tadi kita baca adalah satu kisah yang sangat terkenal tentang Thomas. Kalau kita sebut satu nama yaitu murid Yesus yaitu Thomas, orang langsung teringat kisah tadi. Kisah bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Thomas karena Thomas ragu-ragu dan dia tidak percaya kebangkitan Kristus, begitu ya. Itu adalah itu adalah kisah utama, kalau saya boleh bilang itu film utama yang akan kita bahas. Tetapi kita mau bahas ada satu kejadian dulu sebelum kisah utama tadi. Mungkin ya kalau itu disebut film utama, mungkin ada prequelnya. Saudara tahu prequel? Kalau saudara yang sering nonton film pasti saudara tahu. Ada film utama, prequel adalah kisah lain yang terjadi sebelum film utama yang ditayangkan. Jadi ada satu kisah lain yang terjadi sebelum film utama itu disebut prequel. Nah, saya mau bahas sedikit prequel tentang Thomas. Mungkin kalau dibilang film ada film pendek begitu ya. Satu kisah lain Thomas sebelum film utama tadi. Yang menceritakan tentang satu karakter lain dari Thomas. Selama ini kita tahu adalah Thomas yang tadi, yang ragu-ragu, yang tidak percaya. Tapi ternyata ada satu kisah lain, kisah pendek saja di Alkitab yang bercerita tentang sisi lain dari Thomas. Nah, prequelnya seperti begini saudara. Jadi Thomas itu adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang dipilih langsung dipilih langsung oleh Yesus. Dia berasal dari Nazaret, tetapi Thomas nggak diceritakan
kehidupan dan pekerjaan dia sebelum jadi murid Yesus. Kalau yang lain kan diceritakan ada yang nelayan, ada pekerjaan-pekerjaan lain, tapi Thomas tidak diceritakan. Dia hanya dipilih saja oleh Yesus. Nah, Thomas ini disebut Didimus. Nah, jadi ada satu kisah saudara sebelumnya. Jadi begini, pada saat pentahbisan bait Allah, Yesus tuh lagi jalan-jalan di serambi bait Allah. Lalu Yesus dikelilingi oleh orang Yahudi yang mempertanyakan tentang kemesiasan Yesus. Nanti saudara bisa baca kisahnya di Yohanes 10. Jadi orang Yahudi itu kumpul dan mereka tanya tentang kemesiasan Yesus. Intinya adalah, singkat cerita adalah, karena jawaban Yesus tidak sesuai dengan apa yang mereka orang Yahudi itu harapkan, maka orang-orang Yahudi itu berusaha untuk mengambil batu dan melempari Yesus. Bahkan mereka berusaha untuk menangkap Yesus pada saat pentahbisan bait Allah itu. Tapi tidak berhasil. Yesus berhasil kabur lah begitu ya. Yesus berhasil kabur dan Yesus pergi tinggal ke seberang sungai Yordan. Gitu ya, supaya dia tidak ditangkap dan supaya dia tidak dilempari. Dia pindah ke seberang sungai Yordan. Nah, beberapa waktu kemudian terjadilah kasus Lazarus yang sakit lalu mati. Saudara tahu ya, Lazarus itu kakaknya Maria dan Marta. Yesus tuh mengasihi mereka, kakak beradik ini. Jadi waktu dikasih tahu bahwa Lazarus sakit, Yesus bilang, oke, mari kita ke sana. Kita mengunjungi Lazarus. Otomatis kalau Yesus kembali untuk mengunjungi Lazarus, dia ketemu lagi dong sama orang Yahudi yang mau lemparin dia. Dia ketemu lagi sama orang Yahudi yang mau nangkap dia. Dan murid-murid yang lain berkata, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi berusaha mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Karena Yesus ke sana mau datang ke Lazarus yang sakit. Hanya Thomas yang sama, hanya Thomas yang berkata kepada teman-temannya, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Jadi ternyata Thomas pernah diceritakan sebelum kasus yang tadi, bahwa ternyata Thomas adalah salah seorang yang vokal juga ternyata untuk berani mati bersama-sama dengan Yesus. Selama ini kita cuma tahu murid yang vokal adalah Petrus. Ya, Petrus yang berani, Simon waktu itu yang disebut. Dia yang berani untuk membela Yesus, dia yang berani untuk bersuara untuk menyatakan imannya. Tapi ternyata Thomas juga. Thomas adalah seorang dia yang murid Yesus yang punya loyalitas yang tinggi. Dia bilang kalau Yesus mau balik sana dan mau mati, oke, kita mati sama-sama Yesus. Dia punya kasih yang nyata, dia punya keberanian dalam imannya. Jadi bukan cuma Petrus tetapi Thomas juga. Gitu ya. Jadi ada satu kisah lain, satu sifat lain, satu karakteristik Thomas lain yang selama ini mungkin tidak terlalu diekspos. Begitu. Nah, itu sebagai prequelnya. Itu sebagai satu film pendek pendahuluannya. Dan sekarang kita masuk ke cerita utama, yaitu judulnya adalah Doubting Thomas. Jadi kalau saudara browsing, julukan apa yang paling sering diberikan kepada Thomas, kita kembali ke perikop yang pertama yang tadi kita baca ya. Maka akan keluar Doubting Thomas, yaitu Thomas si peragu. Thomas itu dikasih julukan itu. Karena dia memang menyatakan keraguannya atau ketidakpercayaannya ketika murid-murid yang lain cerita tentang kebangkitan Yesus. Tapi kalau kita ingat tadi sebelumnya bahwa Thomas adalah sebetulnya orang yang berani mati buat Tuhan. Ternyata orang yang segitu loyalnya, segitu berani matinya buat Tuhan, ternyata dia bisa ragu-ragu juga ya dalam imannya. Sama seperti Petrus, sama seperti Simon Petrus. Orang yang berani vokal untuk bela Tuhannya bisa menyangkal juga ya. Ini juga terjadi sama Thomas. Dia bisa ragu-ragu juga, dia bisa gak percaya juga pada kebangkitannya. Kalau saya ulang boleh ayat yang 24 tadi. Tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu, dia tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang. Ini mengulang sedikit kisah minggu lalu waktu Ibu Teli cerita tentang penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Lalu Yesus tunjukkan luka di tangan dan di lambungnya dan Yesus bilang damai sejahtera buat kamu. Nah Thomas tuh gak datang waktu itu, Thomas tidak hadir. Tadi di ayat 24 katakan Thomas tidak bersama-sama dengan mereka. Nah lalu berapa hari kemudian Thomas tuh ketemu nih sama murid-murid lain yang lagi ngumpul. Kan minggu lalu sudah ceritakan bahwa kondisi mereka dalam kondisi ketakutan karena mereka dikejar-kejar. Begitu ya sebagai pengikut Kristus. Thomas ketemu nih sama murid-murid yang lain. Lalu ayat 25 tadi, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Kan Thomasnya gak ada. Gitu ya, jadi murid-murid lain kasih tahu, kemarin waktu kamu gak ada, kita ketemu Tuhan.
Tapi Thomas bilang sama mereka, sebelum aku melihat paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ayat ini yang selalu di-highlight kalau kita cerita tentang Thomas, kalau kita bahas tentang Thomas. Ayat ini yang selalu diingat bagaimana Thomas itu pingin dia lihat lambungnya dan dia cucukkan jari dalam bekas paku itu. Begitu. Bagaimana dia ragu-ragu dan tidak percaya. Thomas yang sebelumnya berani mati untuk Kristus, Thomas yang sebelumnya hidup bersama-sama dengan Kristus selama 3 tahun, ternyata tidak percaya dan meragukan kebangkitan Kristus. Nah, menarik untuk membahas keraguan Thomas pagi hari ini dan juga tentu aplikasinya dalam kehidupan kita. Karena seperti Thomas yang pada saat itu tidak percaya tentang kebangkitan Kristus dari teman-temannya, mungkin ada kalanya juga kita meragukan akan firman Tuhan. Mungkin ada kalanya juga kita tidak percaya akan firman Tuhan, akan kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kita bahas dulu Thomas ya. Apa sih yang jadi penyebab keraguan Thomas? Yang penyebab keraguan Thomas 2 saja. Yang pertama adalah dia punya pengertian salah akan firman Tuhan. Tentu sudah sering rekan-rekan hamba Tuhan ceritakan bahwa murid-murid pada saat itu mereka punya pengertian yang salah tentang Mesias. Tentang kedatangan Kristus sebagai Mesias. Mereka adalah orang yang dijajah, seperti kita dulu dijajah Belanda dulu ya. Dan mereka berharap ada Mesias yang membebaskan dari penjajahan. Dan mereka berharap, mereka menganggap bahwa kehadiran Kristus itu adalah tujuannya adalah untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Tapi ternyata enggak kejadian. Malah Kristusnya mati. Kalau aja, padahal Yesus sudah berulang kali bilang dalam kehidupan mereka bersama-sama selama 3 tahun. Yesus sudah berapa kali bilang juga bahwa Mesias akan mati dan 3 hari kemudian akan bangkit. Sudah beberapa kali disampaikan. Tapi murid-murid enggak paham, murid-murid enggak ngerti firman Tuhan. Kalau aja Thomas dan murid-murid yang lain mengerti akan firman yang sudah Tuhan sampaikan, akan kebenaran bahwa Mesias mati untuk menebus dosa dan akan bangkit, maka Thomas akan percaya, benar kan ya? Kalau Thomas ngerti bahwa Mesias akan bangkit pada hari yang ketiga, maka ketika teman-temannya bilang, kita udah lihat Tuhan, maka dia pasti percaya karena dia tahu bahwa Tuhannya akan bangkit. Tapi dia punya pengertian yang salah, dia salah mengerti. Jadi ketika teman-temannya bilang, kita ketemu Tuhan, masa saya mau lihat lambungnya dan tangannya yang berlubang. Padahal kalau saudara ingat cerita minggu lalu waktu Ibu Teli cerita. Ketika Yesus datang dia tunjukin itu. Dia tunjukin lambungnya dan dia ditunjukin luka pada tangannya. Padahal itu yang diminta sama Thomas dan itu yang sudah ditunjukkan sebetulnya sama Yesus. Mungkin kalau jadi teman-temannya mungkin mereka bilang kemana aja lu minggu lalu gitu. Kalau kamu ada kamu udah lihat yang kamu minta. Tapi karena dia nggak ada dia nggak lihat begitu. Dan karena pengertian mereka yang salah maka dia meragukan firman Tuhan. Aplikasi singkatnya adalah hati-hati dengan pengertian kita akan firman Tuhan. Selalu berulang-ulang ditekankan. Belajar firman Tuhan yang benar, mengerti secara benar. Jangan asal klaim firman Tuhan. Oh ya, mintalah apa saja yang kamu minta maka kamu akan menerimanya. Lalu kita mengklaim segala hal dan ketika kita nggak dapat kita mulai meragukan Tuhan. Mungkin Tuhan bilang, siapa yang maksudnya gitu? Bukan gitu maksudnya, begitu ya. Jadi penting untuk mengerti firman Tuhan secara benar, karena itu akan mencegah kita dari ketidakpercayaan kita akan firman Tuhan, dari keraguan kita akan firman Tuhan, begitu ya. Jadi penyebab keraguan Thomas yang pertama adalah karena pengertian yang salah akan firman Tuhan, itu menyebabkan dia ragu-ragu, menyebabkan dia tidak percaya akan berita kebangkitan itu. Yang kedua, penyebab keraguan yang Thomas yang spesifik yang tadi saya sudah sebutkan adalah Thomas tidak hadir waktu pertemuan pertama dengan Yesus. Waktu penampakan pertama Yesus dengan murid-muridnya Thomas tidak hadir di sana. Beberapa teolog dan hamba Tuhan mereka bilang banyak asumsi tentang ketidakhadiran Thomas. Katanya mungkin Thomas kecewa karena Mesiasnya mati. Mungkin Thomas sedih dan ketakutan. Apapun alasannya kita tidak perlu berasumsi. Enggak penting juga kenapa dia enggak datang. Tapi yang pasti pada saat itu Thomas tidak hadir. Padahal pada saat Yesus menampakkan diri
Yesus menunjukkan, tadi saya bilang, tangannya dan lambungnya dan bilang, damai sejahtera bagi kamu. Itu yang sedang murid-murid butuhkan. Seperti minggu lalu Bu Teli bilang, dalam ketakutan mereka, dalam rasa kesedihan dan kehilangan mereka akan Mesias, akan pemimpin mereka. Yesus datang dan bilang damai sejahtera buat kamu. Tetapi karena Thomas enggak hadir, dia melewatkan berkat besar, yaitu pembuktian kebangkitan Kristus dan melewatkan berkat yaitu damai sejahtera dari Kristus karena ketidakhadirannya. Aplikasi bagian ini buat kita adalah ketidakhadiran kita dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Itu mungkin atau sering kali bisa menyebabkan kita kehilangan berkat-berkat rohani yang kita perlukan sebagai bekal untuk hidup kita, pengirangan kita akan Tuhan. Ketika ketidakhadiran kita dalam ibadah, ketika kita sedih, ketika kita susah, ketika kita dalam masalah. Ayat Ibrani mengatakan janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Kenapa jangan? Karena dalam pertemuan ibadah itu selalu ada berkat rohani. Mungkin belum tentu pada saat itu berkat itu saudara perlukan. Tetapi minimal saudara punya berkat, punya bekal. Untuk ketika satu saat ke depannya kita menghadapi hidup dengan penuh pergumulan, dengan penuh masalah. Kita punya bekal dari berkat firman Tuhan yang dibagikan, yang di-sharingkan dalam pertemuan ibadah, pertemuan syaron, apapun saudara. Doa pagi, biblikal apapun. Jadi janganlah menjauhkan diri, apalagi terutama dalam keadaan-keadaan susah, dalam keadaan sulit. Jangan makin jauh dari Tuhan. Mau cari kekuatan dari mana lagi. Jangan seperti Thomas yang kehilangan berkat damai sejahtera karena dalam pertemuan pertama dia nggak hadir pada saat itu. Gitu ya. Oke, itu hanya penyebab saja dan sekarang yang penting adalah bagaimana kita akan mempelajari bagaimana sikap Thomas dalam menangani keraguan-raguannya. Ketika dia ragu-ragu nih, ketika dia bilang, aku nggak percaya sebelum aku lihat Yesus. Nah, sikap Thomas yang pasti adalah dia adalah orang yang jujur dengan keraguan-raguannya. Thomas gak pura-pura percaya. Dia bilang kalau saya belum percaya kalau saya gak lihat Tuhan. Keraguan bukan dosa saudara. Jika itu membawa kita mencari kebenaran firman Tuhan. Jujur aja deh. Kadang-kadang kita meragukan firman Tuhan, betul? Kadang-kadang ketika kita menghadapi tantangan hidup, ketika kita menghadapi hambatan, kesulitan, penderitaan. Atau kita belum lihat jawaban Tuhan, kita mulai meragukan. Benar enggak ya? Atau mungkin ketika jawaban doanya enggak sesuai dengan apa yang kita minta, kita mulai meragukan. Bukan kita enggak sampai murtad, enggak sampai enggak mau ke gereja lagi. Tapi dalam hati ada keraguan untuk meragukan firman Tuhan, benar enggak ya? Benar gak ya kalau Tuhan baik sama saya? Benar gak ya? Mungkin saya gak layak kali. Mungkin kalau orang lain ditolong dan saya gak ditolong. Mungkin karena ya saya gak berharga di mata Tuhan. Benar gak ya? Gitu. Mungkin kita meragukan Tuhan. Pernyataan tadi adalah keraguan itu bukan dosa. Kalau itu membawa kita kepada kebenaran. Karena keraguan bukan hal yang buruk. Allah telah memberikan kepada kita kemampuan untuk mempertanyakan. Keraguan kita itu kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mempertanyakan segala sesuatu. Tuhan menanamkan kehausan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan meluruskan kebingungan kita. Punya sifat ragu-ragu itu kadang-kadang baik. Karena kalau orang gak pernah ragu-ragu kayak dia main terabas aja gitu ya. Main sikat aja, udah gak mikir ini gak mikir itu. Gas aja terus gitu, kadang-kadang gak berpikir tentang resiko dan lain-lain. Jadi punya sifat ragu-ragu secara manusiawi itu alamiah, itu baik karena memang itu sifat yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk mempertanyakan segala sesuatu, untuk meluruskan kebingungan kita, itu baik saudara, itu baik. Tetapi yang pasti keraguan kita harus diarahkan untuk membuat kita mencari kebenaran kepada Tuhan. Dan sifat ragu-ragu itu beda-beda, kadar ragu-ragu, keraguan setiap orang tuh beda-beda. Contohnya gini saudara, kalau misalnya kita lagi ngumpul nih ya rame-rame, terus ayo makan yuk gitu ya, makan kemana? Terus biasanya kan ada yang usul, oh kesini aja, kafe ini aja baru. Responnya kan macam-macam. Kalau orang yang kadar ragu-ragunya kecil dia kan oke gas, kita pergi ketemu di sana. Tapi kalau orang yang ragu-ragu mungkin kadang-kadang termasuk saya misalnya gitu ya. Kalau ayo ke sini kafe, saya akan browsing dulu, saya akan cari dulu kafenya di mana,
vibes-nya bagus nggak, makanannya enak nggak, reviewnya enak nggak gitu. Terus harganya mahal apa enggak, pelayanannya cepat apa enggak, banyak komentar negatif enggak. Kalau udah yakin baru oke gas pergi. Tapi ada orang-orang yang enggak, yang tidak ragu-ragu dengan orang kasih tahu, oke kafe sana bagus mari kita pergi dan orang langsung pergi. Jadi memang kadar keraguan-raguan setiap orang tuh berbeda-beda. Tidak apa-apa saudara, tidak apa-apa. Begitu, itu kayak sifat alami yang memang diberikan kepada Tuhan buat kita. Tetapi sekali lagi jangan, hati-hati untuk kita menangani keraguan kita akan Tuhan, akan firman Tuhan. Sebetulnya dalam kehidupan keimanan kita, pada tingkat dasar saudara, kehidupan iman adalah sebuah pergumulan kepercayaan, betul ya. Kita sering bertanya-tanya apa yang sedang Allah lakukan dalam kondisi sulit yang tidak kita mengerti. Kita belajar untuk beriman dalam kondisi yang meragukan. Kita belajar untuk beriman dalam kondisi yang kita nggak mengerti. Yang kita ragu-ragu, ini teh mau kemana sih Tuhan, ini teh mau ngapain sih gitu. Dan kita belajar beriman dalam kondisi yang tidak kita pahami, itu adalah satu pergumulan kepercayaan kita. Jika keraguan membuat kita datang kepada Allah dengan pertanyaan yang tulus, maka bertanya adalah sebuah tindakan iman, bukan pemberontakan saudara. Ya, jadi kalau misalnya saudara ragu-ragu datang pada Tuhan dengan pertanyaan tulus, itu bukan berarti memberontak kok. Saya adalah sebuah tindakan iman untuk saya mau cari kebenaran dari Tuhan. Kita hanya sedang menyerukan kebingungan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena jujurnya Allah tidak selalu masuk akal buat kita. Benar ya? Allah tidak selalu masuk akal buat kita. Jadi biasanya sikon yang terjadi adalah ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak tentu. Kalau yang enak makanya orang udah nggak usah mesti nggak pikirin apa-apa. Tetapi ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak, penderitaan, kebingungan, apapun, lalu Allah tidak bertindak sesuai dengan harapan atau keinginan kita. Lalu kita mulai bertanya-tanya seperti tadi saya bilang, Allah di mana? Kapan Allah jawab saya? Kenapa Tuhan gak jawab? Saya ingat satu contoh cerita, saudara. Satu contoh kasus sebelum COVID kalau gak salah. Saya waktu itu ngobrol dengan salah satu pelayan musik kita, tapi sekarang sudah di Jakarta. Dia waktu itu baru lulus dan dia melamar satu pekerjaan ke satu bank nasional yang memang terkenal, saudara. Dia sudah tes, dia cerita sama saya sebelum kami pelayanan sama-sama dulu musik. Dia sudah tes segala macam, tes semua, tes psikotes dan lain-lain. Sampai terakhir dia bilang hari Senin minggu depan Ci, saya akan dapat telepon terakhir dari ownernya untuk menyatakan dia terima atau enggak. Semua tes sudah lewat, begitu ya. Satu telepon terakhir saja, begitu. Dan ternyata setelah ketemu berikutnya enggak keterima. Kecewa banget saudara ya. Kecewa banget karena semua tes sudah dipersiapkan dengan baik sampai saat terakhir enggak keterima. Begitu. Ya, akhirnya kami ngobrol dan akhirnya singkat cerita dia terima di perusahaan yang kecil yang lain dan dia bilang saya ada melamar pekerjaan kedua tapi perusahaannya kecil sih. Enggak seperti yang pertama itu bank skala nasional begitu. Kecil dan ternyata dia keterima di perusahaan yang kedua yang buat dia kecil. Tapi sejalannya waktu sampai sekarang kita gak ketemu karena dia udah gak di Bandung. Dan saya lihat IG-nya dia luar biasa, baik sekali pekerjaannya, bagus banget begitu ya dari IG-nya dia swap posting. Mungkin pada saat itu dia kecewa banget dan dia kecewa banget sama Tuhan dan dia kenapa Tuhan gak jawab, semua tes sudah lewat dan saat terakhir gak keterima. Tetapi akhirnya sekarang mungkin dia baru mengerti kenapa dulu dia gak keterima di sana. Ada satu quotes yang bagus sekali dari Paul David Tripp. Next ya boleh. Ini bagus banget quotesnya saudara. Dalam keraguan kita, jangan biarkan keadaan kita mendefinisikan ulang tentang Allah. Tetapi biarkan kebenaran Allah mendefinisikan ulang tentang keadaan kita. Paham saudara ya? Ketika kita bingung, ketika kita kecewa sama Tuhan, misalnya kasus tadi, saya nggak keterima kerja, misalnya begitu nggak dijawab. Jangan karena nggak keterima kerja lalu definisi tentang Allah yang baik itu berubah. Jangan. Tetapi dalam kebingungan kita, biarkan kebenaran Allah yang mendefinisikan ulang keadaan kita. Justru karena Tuhan baik, makanya saya nggak keterima. Karena Tuhan baik, makanya doa saya belum dijawab saat ini.
Jadi ini baik, ini bagus banget. Jangan biarkan keadaan kita mendefinisikan ulang tentang Allah. Tapi biarkan kebenaran Allah mendefinisikan ulang tentang keadaan kita. Begitulah seharusnya kita memanage keraguan kita. Menangani keraguan kita. Kita pegang kebenaran Allah yang pasti dan tidak berubah. Dan biarkan itu jadi dasar untuk menghadapi perubahan hidup yang terus berubah terus. Biarlah kebenaran Allah itu mendefinisikan ulang perubahan hidup kita. Jadi sekali lagi keraguan kita bukan dosa, tetapi kita harus tepat menghadapinya. Karena kalau kita menangani keraguan kita dengan salah akan fatal akibatnya. Maksudnya fatalnya kenapa? Kalau misalnya kita harus berhati-hati karena kesimpulan kita tentang Allah akan menentukan tahap kita selanjutnya. Maksudnya misalnya kayak tadi deh, kalau misalnya kita misalnya tadi, kalau kita menilai bahwa Allah nggak baik gara-gara saya nggak keterima, gara-gara doa saya nggak dijawab. Kalau kita sudah punya kesimpulan bahwa Allah tidak baik, maka kita akan meragukan firman Tuhan ke depan-depannya. Kita akan meragukan doa kita ke depan-depannya. Jangan-jangan nanti bulan depan kalau berdoa nggak dijawab lagi, kan bulan lalu nggak dijawab. Kan Tuhan memang gimana Tuhan lah, semau-maunya Tuhan, ya udah bebas lah gimana Tuhan, nggak usah doa. Kita akan meragukan kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Mana saya nggak dijawab sama Tuhan. Itu karena kesimpulan yang salah dari keraguan kita. Jadi hati-hati menangani ketika kondisi kita sedang ragu-ragu. Sedang mempertanyakan Tuhan, hati-hati. Karena kalau salah kita akan fatal akibatnya ke depannya. Untuk perjalanan iman kita akan berefek buruk dan tidak baik. Nah, dan satu hal lagi yang perlu diwaspadai. Sekarang kita membayangkan kalau kita kondisinya lagi nggak enak gitu ya. Lagi punya jawaban doa yang nggak dijawab, belum dijawab atau nggak dijawab, atau kita lagi nggak ngerti nih Tuhan maunya apa. Oke ya. Jadi kondisinya begitu ya, kita bukan lagi senang-senang, lagi nggak enak. Nah, biasanya dalam keadaan keraguan kita akan Tuhan, ada satu bisikan yang sering kita dengarkan dalam hati. Yang bertanya, di mana Allah? Kenapa Allah nggak dengar doa saya? Kenapa orang lain lebih bahagia? Kenapa orang lain lebih diberkati? Kenapa saya kok kayak jadi orang paling malang sedunia ya. Yang orang lain dikasih kerjaan yang baik, dikasih berkat yang baik, dikasih kesehatan yang baik. Dan saya enggak, kok kayak orang paling malang sedunia. Benar enggak sih Allah tuh baik buat saya? Benar enggak sih? Itu kan pertanyaan itu keluar terus ya. Benar enggak sih Allah Maha Kuasa? Kalau Allah Maha Kuasa kenapa Tuhan enggak kasih aja jawaban saya? Kan apa susahnya sih saya dapat kerjaan yang baik? Kok Tuhan enggak jawab? Itu semua pertanyaan itu keluar. Semua pertanyaan itu muncul dalam hati. Semua pertanyaan itu yang membuat kita meragukan Tuhan. Dan gak percaya bahkan akan firman Tuhan. Ada satu ayat di 1 Petrus 5. Tolong next slide. Ayat ini mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika namanya. Yang pertama yang perlu disadari adalah seluruh dunia sedang menderita. Bukan saudara orang satu-satunya orang di dunia yang malang. Tidak, semua orang di dunia sedang menderita. Bukan karena Allah tidak baik, tetapi karena dunia sudah jatuh dalam dosa. Dan kita hidup dalam dunia yang berdosa di mana banyak penderitaan. Dan kita juga kena efek dari dunia yang sudah berdosa itu. Ya. Jadi pertama bukan saudara satu-satunya orang yang paling menderita yang Tuhan gak jawab. Bukan. Gitu. Dan ketika dalam penderitaan, hati-hati untuk iblis tadi bilang, mana Allah, di mana. Tadi kan dibilang hati-hati, lawanmu si iblis, dia mencari mangsa yang dapat diterkamnya. Begitu, hati-hati dalam keraguan. Tetapi janjinya adalah di ayat yang terakhir tadi, Allah yang sudah memanggil kamu, dia akan melengkapi, dia akan menguatkan, dia akan meneguhkan dan mengokohkan kamu. Jadi ketika kita ragu-ragu datang pada Tuhan, jangan dengarkan bisikan-bisikan yang membuat kita semakin lemah lagi imannya. Datang pada Tuhan, cari jawaban pada Tuhan dengan hati yang tulus. Tapi satu catatan penting adalah cara Tuhan menjawab itu macam-macam. Jangan batasi cara Tuhan menjawab doa kita. Kalau Thomas tadi dia minta secara spesifik. Dia mau cucukan, dia mau lihat luka di tangan dan mencucukkan tangan di luka di tangan dan lambungnya Yesus. Dia minta secara spesifik. Dan untuk kasus Thomas, Yesus jawab apa yang dia minta. Tetapi kalau untuk kasus Paulus tidak.
Paulus sudah 3 kali berseru kepada Tuhan dalam kelemahannya supaya Tuhan ambil duri dalam dagingnya, dan Tuhan tidak jawab. Tuhan malah bilang, cukuplah kasih karuniaku padamu, dalam kelemahanmu kuasaku menjadi nyata. Jadi jawaban Tuhan jangan dibatasi dengan apa yang kita minta. Dalam keraguan hanya datang saja sama Tuhan. Cara Tuhan menjawab itu beda-beda dan macam-macam. Bebaskan Tuhan menjawab segala keraguan kita. Kalau untuk kasus Thomas, happy ending saudara. Filmnya happy ending. Karena dia minta apa yang dia tanyakan dan Tuhan datang, Tuhan jawab. Sampai akhirnya Thomas bilang di ayat yang tadi kita baca, ya Tuhanku dan Allahku. Itu tertulis salah satu pengakuan iman tertinggi di perjanjian baru. Ketika Thomas bilang, Yesus adalah sebagai Tuhan dan Allah dia. Begitu. Nah, kisah Thomas happy ending saudara. Dan kita mau tambahkan sedikit sequelnya. Kalau tadi prequel, sekarang sequel. Saudara. Sequel itu apa? Sequel itu kisah sesudah film utama, begitu ya. Sequelnya apa? Setelah Thomas ketemu Yesus, dia kembali teguhkan imannya. Lalu Thomas menjadi misionaris dan martir, saudara ya. Dia memberitakan Injil hingga ke Persia, Partia dan India. Dan orang-orang di sana percaya bahwa Thomas adalah pendiri gereja di Syria. Sampai ada satu hari perayaan namanya Hari Perayaan Santo Thomas. Dan akhirnya dia mati sebagai martir karena imannya dilempar lembing oleh imam-imam berhala di sana. Begitu ya. Jadi dari seorang yang tadinya dia vokal untuk membela Yesus di awal-awalnya, berani mati buat Tuhan. Lalu dia meragukan, ada kasus di mana dia meragukan, dia nggak percaya pada Tuhan. Tapi dia nggak tinggal di situ. Setelah dia ketemu dengan Yesus, lalu dia menjadi martir, dia menjadi misionaris dan martir dan mati buat Tuhan. Satu perubahan yang luar biasa dari Thomas, gitu. Dan yang penting adalah kisah Thomas selesai, saudara ya, dari prequel film utama dan sequelnya selesai. Yang penting adalah ayat penutup perikop yang tadi di ayat 29. Yesus berkata dari ayat 24 sampai 29 tadi, semua cerita tentang Thomas. Hanya di ayat 29 Yesus bilang kepada kita semua, kepada pembacanya. Dan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, ini satu kali ayat juga yang sering sekali dibagikan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalau kita mengiring Tuhan, kita nggak sempat lihat tuh luka Yesus. Kita nggak sempat tuh ketemu Yesus ketika dia sudah bangkit. Kita nggak sempat lihat penyaliban dia. Tapi berbahagialah kita yang percaya walaupun kita nggak perlu lihat peristiwa Yesus disalib dan bangkit. Kita cukup percaya bahwa dia sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Dan bukan cuma hanya percaya kebangkitannya. Tapi dalam kehidupan kita juga berbahagia kalau kita melihat walaupun kita belum melihat tapi kita percaya. Dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita, dalam kesulitan kita, dalam doa-doa kita. Mungkin kita belum melihat jawaban Tuhan, kita belum melihat tangan Tuhan. Atau mungkin jawaban Tuhan gak sesuai. Tetapi kita tetap percaya bahwa Allah berkuasa, bahwa Allah memegang kendali dalam hidup kita. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Ada satu quotes yang bagus juga terakhir. Nextnya. When you can't trace his hand, trust his heart. Ketika kita belum bisa melihat tangan Tuhan, percayalah hatinya Tuhan. Kita belum melihat tangan Tuhan menjawab doa kita. Kita belum melihat tangan Tuhan menolong kita. Percayalah hatinya. Percayalah bahwa hati Tuhan itu tetap mengasihi kita. Percayalah bahwa Tuhan itu tetap ada buat kita. Dia tetap hadir buat kita. Dia tetap berikan yang terbaik buat kita. Semoga pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini jadi berkat buat kita. Sekali lagi keraguan-raguan bukan satu hal yang dosa. Mari datang pada Tuhan. Bawa itu untuk kita semakin mencari kebenaran akan firman Tuhan. Dan 2 quotes-nya yang tadi ya. Jangan biarkan keadaan kita mendefinisikan ulang tentang Allah. Tapi biarkan Allah mendefinisikan ulang tentang keadaan kita. Dan yang terakhir, ketika kita belum melihat tangan Allah, percayalah hatinya. Amin, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih kami boleh belajar dari Thomas Tuhan.
Kami menyerahkan buat hidup kami Tuhan, kehidupan iman kami pada Tuhan. Enggak selalu kami kuat Tuhan, kadang-kadang kami lemah Tuhan, kadang-kadang kami mempertanyakan Tuhan. Kadang-kadang kami enggak yakin Tuhan akan janji Tuhan itu bisa berlaku dalam hidup kami. Tapi pagi hari ini kami belajar, kami kembali diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak berubah. Kebenaran-Mu itu tetap untuk selama-lamanya dan itu cukup Tuhan untuk menjadi dasar yang kuat. Kami tetap mengiring Tuhan. Itu cukup Tuhan menjadi dasar yang kokoh untuk kami boleh berjalan dalam kehidupan kami yang gak pernah stabil Tuhan. Kehidupan yang berubah-berubah terus. Dengan dunia yang selalu berubah, yang membingungkan kami Tuhan. Tapi kami punya satu pegangan yang kuat yaitu Engkau Tuhan. Allah yang sangat bisa diandalkan. Allah yang sangat bisa dipercaya Tuhan. Menjaga, memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Keluarga kami, pekerjaan kami, pergumulan kami setiap hari Tuhan. Pimpin kami Tuhan, tolong kami setiap hari. Pegang kami setiap hari, tuntun kami Tuhan. Supaya kami boleh tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan meteraikan firman Tuhan pagi hari ini dalam hati kami. Supaya kami boleh menyimpan itu dalam hati kami. Firman itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah dan boleh kami boleh mengerjakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami dan hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa menyerahkan segala sesuatunya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang dapat menjawab keadaan kita yang sering ragu-ragu di dalam mengiring Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tentu firman Tuhan bukan hanya kita mengerti, tapi kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, pengumumannya satu yaitu minggu depan tanggal 26 kita akan kebaktian kita. Pada saat itu saudara akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus. Dan satu kebiasaan yang cukup baik yaitu 3 hari sebelumnya kita doa puasa secara korporat. Jadi artinya tanggal 23, 24, 25, Kamis, Jumat dan Sabtu. Ya, pada saat itu kita doa puasa tentu di rumah kita masing-masing. Kita menyerahkan pemerintah kita, gereja Rehoboth yang kita kasihi dan juga keperluan kita masing-masing. Mungkin ada saudara yang berpikir lah, kapan tanggal 3 April yang lalu kan kita sudah perjamuan kudus. Kok kenapa ini perjamuan kudus lagi? Nah, tanggal 3 April yang lalu pada saat itu adalah kita memperingati kematian Tuhan, Jumat Agung. Dan sebenarnya perjamuan kudus akan diadakan minggu keempat bulan Maret. Tapi karena tanggal Jumat Agung itu tanggal 3, jadi maka perjamuan kudusnya itu diundur menjadi tanggal 3. Nah, jadi untuk bulan ini perjamuan kudus minggu keempat akan diadakan tanggal 26 ya, 26 April. Baik, saudara, kita berdoa bersama-sama juga untuk sebuah kegiatan yang akan diadakan yaitu Family Day. Dan juga mulai tanggal 14 Mei sehingga tanggal 24 Mei itu 10 hari sebelum sebelum hari Pentakosta, kita mengadakan doa rantai ya. Jadi dimulai tanggal 14 Mei. Ya. Selesai tanggal 24 Mei. Nah, saudara bisa minggu depan, saudara bisa mengambil kertas-kertas seperti ini, saudara bisa tulis nama saudara, dan kita akan berdoa bersama-sama merupakan satu rantai yang tidak putus selama 10 hari. Baik, terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami boleh hari ini boleh menyesuaikan kebaktian pada kau dua ini dengan pertolongan Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan melalui paduan suara dan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Makasih Tuhan, Engkau berikan pengertian bagi kami, bukan hanya itu, tapi kami mau lakukan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Minggu depan kami akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan tolong mempersiapkan kami semua, tubuh dan jiwa dan roh kami, untuk kami menerima berkat besar dari Tuhan, yaitu pengorbanan Tuhan yang kami selalu memperingati melalui perjamuan kudus. Tolong Tuhan, juga 3 hari sebelumnya kalau kami sudah melakukan doa dan puasa secara korporat di rumah kami masing-masing. Mari Tuhan, apapun yang kami doakan, Engkau sendiri yang tahu, dan Tuhan menyiapkan jawaban untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan menyertai dan memberkati kami semua. Baik usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur juga kami sudah dapat memberikan persembahan yang terbaik dan juga mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Percaya Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan hadiratnya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa,